Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam. Siapa? Odi. Kenapa lo? Lu heran aja tuh, Ji. Tempo hari saya kesini, yang jawab Pak Haji, yang keluar Pak Uyuy. Sekarang yang jawab Pak Uyuy, yang keluar Pak Haji. Lo mau ketemu Uyuy apa mau ketemu gua? Loh, ya ketemu Pak Haji atuh. Ya udah nggak usah heran, yang duduk dah. Iya, Ji. Ini Ji, saya teh punya info yang akurat. Info apaan? Ternyata Ji, yang mimpi nikah itu bukan Bang Ojak, si Tisna. Terserah dah, gua sekarang udah kagak mau ngurusin yang kemarin-kemarin. Apalagi soal mimpi. Sekarang gua punya info yang akurat. Loh, info akurat apaan Ji? Si Ojak bilang langsung ke si Naim, dia mau nikah sama si Sasi. Ayo, pelan-pelan ya Bang Deddy, pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Bisa. Aduh, Bang Tajudin kenapa ini? Jatuh dari motor, Pak. Astagfirullah. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak apa-apa, Pak. Cuma ngebet aja. Kok bisa jatuh? Itu si Tisna lagu-laguan bawa motornya. Pas belokan dimiring-miringin kayak pembalap kayak Rossi begitu katanya. Tapi intinya Bang Didi udah nggak kenapa-napa kan? Alhamdulillah nggak apa-apa, Pak. Berhubung Bang Didi udah datang, kita mulai aja pembicaraan ini, ya. Silakan Pak Danang. Oh iya. Terima kasih Pak RT. Jadi begini, saya akhirnya bicara jujur ke Ojak kalau saya itu bohong soal beasiswa PAUD. Tapi ternyata Ojak udah tahu. Nah, Bang Didi, ini makanya saya sama Pak Danang bingung. Bang Ojak ini taunya dari siapa? Jadi begini Pak Sopyan, Pak Danang. Berhubung Pak Danang udah jujur, saya juga pengen ngomong jujur nih. Soal apa? Soal beasiswa itu, saya keceplosan ngomong sama Babe. Oh, jadi Babe yang ngadu sama Bang Ojak? Bukan. Waktu saya keceplosan sama Babe, ternyata di belakang saya Ojak lewat. Saya bener-bener nggak sengaja ngomongnya Pak Danang. Aduh. Sampai juga ya ini, Jak. Aduh. Jak. Iya, Bu. Kayaknya si Boy itu masih kekecilan deh buat sekolah. Iya, Bu. Padahal udah ditemenin. Iya, tadi pas ibu tinggal di kelas, dia langsung nangis. Dia itu maunya ibu ikut masuk juga ke kelas, Jak. Sama sekolahnya kagak boleh sih, Bu ya? Iya, katanya sih biar mandiri. Iya, tapi kan Boy sama teman-teman yang lain kalau Ojak lihat teman-teman yang lainnya lebih gede, harusnya Boy dapat dispensasi lah, Bu. Iya sih, tapi tadi gurunya itu bilang kalau Boy dibolehin, nanti murid-murid yang lain juga pada pengen tuh orang tuanya masuk ke kelas, Jak. Iya juga ya, serba salah. Iya deh, Jak. Nanti ibu biar bilang aja lagi ke bapak. Ya dah, ojek-ojek ya, Bu. Hati-hati ya, Jak tuh, Iya, Boy. Bu. Yuk, Dah. bapak. Dadah, bapak. Iya, Makasih, dadah, Nak. makasih, Jadi anak Bapak. yang berani ya, jangan cengeng ya. Iya, iya. Oke? Bapak, iya, Bapak. Oke. Iya, oke. Oke. Oke, dadah, dadah. Dadah. Dadah, Bapak. Pur. Bang, kamu habis dari mana? Habis nganter Karina. Pur, saya mau nanya sama kamu. Nih dengerin. Purno! Berangkat. Sampai. Pur. Ai kamu gimana? Orang mau cerita main jalan aja. Ya cerita di sini kan enak. Ya udah, nih dengerin. Taruh peregangan dulu.
Dah. Nih dengerin. Ntar dulu, gimana nelpon dulu. Astagfirullahaladzim, orang cerita malah nelpon siapa? Nelpon Yuli. Ngapain nelpon Yuli? Nelpon Yuli, nelpon Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Kok cilor dong? Ya, maaf, Mbak. Lagi nggak ada. Ya udah, telur gulung deh. Sama, lagi nggak ada. Sempol deh. Sama juga, Mbak. Lagi nggak ada. Lah kan saya lagi nggak dagang. Telurnya nggak ada. Bilang dong dari tadi kalau nggak dagang gitu. Maaf, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, belum jualan toh? Belum, Bude. Telurnya belum ada. Oh, udah ada kabar dari Mbak Wahyuni? Udah dong. Masa? Iya, tadi mertua gue ngasih tahu kalau Adi udah bisa jalan. Mana videonya? Kalau nggak ada videonya, saya nggak percaya. Ini gue mintain videonya nih, kalau nggak percaya nih lu nih. Udah nanti aja ngeliatin videonya. Saya mau cerita. Sekarang aja dulu. Enggak, saya mau cerita dulu. Cerita apa sih lo? Jadi gini. Ntar gue mintain dulu daripada gue nggak tenang, gue kepikiran terus. Astagfirullahaladzim, Pur. Saya mau cerita. Iya bentar. Astagfirullahaladzim, Pur. Udah apa belum? Taruh. Udah. Udah, saya mau cerita. Udah. Beneran udah. Beneran, dah lo cerita dah tuh. Jadi gini. Aduh. Astagfirullah. Apa lo? Si Boy masih nangis aja di sekolah dia. Berarti itu minta ditemenin sama Bu Rahayu itu. Udah neneknya ikut masuk sampai dalam tapi nggak ke kelas. Nangis juga. Jadi gini, kalau itu menurut gue secara psikologi anak itu emang belum waktunya Boy masuk sekolah. Kalau mendingan tahan dulu, jangan lu sekolahin. Ntar langsung lu kuliahin aja. Ya nggak bisa dong. Oh nggak bisa? Canda gue. Dia kenapa diam aja nih? Mau cerita apa lo? Enggak jadi. Udah, jadi ini mau cerita nih, Cat. Enggak jadi. Udah lu cerita aja. Iya. Bener mau dengerin? Ya, Ya. tapi emang bener kalau misalnya udah gede bisa. Emang ngaruh, emang kecil sama gedenya di sekelas. Gini, psikologi kan ini apa namanya, anak-anak mungkin itu dalam istilah kata itu memang belum saatnya untuk sekolah karena dia menghabiskan waktunya untuk masa-masa bermain gitu loh. Psikologi bermain untuk anak gitu. Udah cerita lo. Enggak. Ya udah lo cerita aja. Jadi gini. Maksudnya dalam mental permainan gimana sih? Ya gini, anak itu kan kalau masih masa kecil itu masih menikmati masa-masa yang indah untuk bermain. Dia belum memikirkan sesuatu apapun untuk yang sekolah. Misalnya seusia Boy kan masih belum harus memikirkan untuk sekolah itu, Zak. Puyeng loh. Coba. Emang si Boy udah tahu rumus Pitagoras? Dia taunya mah Pitakado. Ini nggak ngerti tau Pitagoras Iya, tau. iya. Makanya jangan sekolah dulu. Ya wes toh Mbak, daripada nunggu ndak ada kejelasan, ditelepon aja Mbak Yuninya. Wah, males amat, Bude. Yang ada nih ya nanti, kalau saya sampai nelpon Mbak Yuni itu bakalan makin sombong. Terus makin ngerasa kalau saya itu butuh. Alah, kenapa toh? Lawang kan buktinya memang Mbak Ida lagi butuh telur. Iya toh? Yo, wes gak ditelepon. Ya udah deh. Tapi yang nelpon Bude ya. Ya Bude, ya. Tolong Bude, ya. Ya. Udah aktif. Jadi gini. Ya ayo cerita sekali jadi dengerin malah tengok-tengoknya nonton bulu tangkis lu. Gemblong. Orang mau didengerin lu malah nggak jadi. Tapi beneran didengerin. Jadi gini. Kata bapak saya, kalau kita mimpi nikah lagi, itu artinya bakalan apes. Benar. Kok bener? Iya. Ya terus saya apesnya di mana? Ya kalau masalah itu ya tinggal tunggu waktunya aja. Minimal lu akan diomelin Yuli. Kenapa lu diomelin Yuli?
Karena pada akhirnya Yuli tahu ternyata yang ada di mimpi lu itu bukan sekedar Yuli seorang, tapi ada orang lain selain Yuli. Nah, Itu istilah kata mendua meskipun hanya dalam mimpi. Nah, gitu. jadinya salah hampa. Iya. Salah hampa. Salah paham. Ya terus, saya harus gimana? Ya, lo harus pulang, harus jelasin ke Yuli cerita yang jujur kalau itu cuma mimpi. Tapi lu jelaskan secara gamblang dan menyeluruh bahwa apa yang lu alami itu adalah sekedar mimpi, hanya mimpi belaka. Tapi lu harus juga ingat, ada pepatah mengatakan bahwa impian adalah awal dari kenyataan. Berarti lu mimpi nikah lagi, kenyataannya lu juga mau nikah lagi, selebel. Trot. Sono bilang ke Yuli, lu jadi masalah ntar. Ya Allah. Leher udah nggak punya, lu mau nikah lagi lu. Ya Allah, tis. Nggak bayangin. Kepala. Pundak, leher. Lehernya nggak ada. Pur, ini nggak bisa Pur. Ya Allah, mundurin motor aja nggak bisa, lu mau nikah lagi lu. Helm gue. Masih bercanda aja lu. Buruan, bilang sono. Yang mau nikah lagi. Berangkat. Masih ndak aktif ya Mbak? Terpaksa dah, saya libur jualan lagi. Ya sabar. Namanya juga lagi usaha kok yo. Ya iya sih Bude, tapi baru aja kemarin saya ngerasain dagangan saya itu laku, laris, untung. Lah, sekarang udah mesti libur dagang lagi. Halo, Mbak Mira. Pok, ada kabar bagus nih. Kabar bagus apa ya, Mbak? Harga telur udah turun. Hah? Yang bener, Mbak Mira? Ya bener lah, kan tadi saya belanja ke pasar. Alhamdulillah. Turunnya berapa banyak, Mbak? Ya balik lagi ke harga normal, kayak dulu sebelum naik. Oh, iya. Makasih banyak ya, Mbak. Iya, sama-sama. Harga telur udah turun, Bude. Wah, alhamdulillah Mbak. Wes. Jangan seneng-seneng dulu. Bude, saya itu kan ya senang karena harga telur turun berarti saya bisa beli telur tuh. Dan itu artinya saya bisa dagang lagi, Bude. Tapi Mbak Ida harus ke pasar sekarang juga loh. Nanti keburu kehabisan telurnya diborong orang. Oh iya ya, Bude. Kalau harga telurnya turun, nanti orang-orang pada belanjanya kalap ya. Nah, Yaudah dah, kalau gitu saya pamit ya, Bude. Saya titip rumah. Ya, saya berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngalah. Dompet ketinggalan, Bude. Ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mbak Eda, mau kemana toh? Pasar. Loh, yo iki loh, mbok telurnya iki diambil dulu. Gak jadi beli. Loh, kok bisa? Kenapa toh? Saya mau beli di pasar. Di pasar sekarang harganya lebih murah. Loh, ya nggak bisa gitu toh Mbak Eda. Saya iki udah bela-belain, panas-panas, lari-lari dateng bawain telur iki buat Mbak Eda. Kok malah nggak jadi beli toh? Nggak bisa, pokoknya Mbak Eda harus diambil dulu iki telurnya. Itu mah urusannya Mbak Yuni, bukan urusan saya. Lepas. Ih, sakit tahu. Ngapain sih pegang-pegang? Nggak bisa no, pokoknya Mbak Eda kan udah janji mau beli. Nah ini udah saya bawain, harus diambil ini telurnya sekarang. Biarin ceritanya Mbak Yuni. Kasih enggak? Enggak. Pokoknya ini bawa dulu. Udah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini ada apa Mbak Yuni? Mbak Eda? Iki loh Pak Paujan, Mbak Eda iki loh. Dia itu kan udah bilang mau beli telur dari saya. Lah saya udah bela-belain panas-panas bawain ini telurnya buat Mbak Eda. Malah dia bilang nggak jadi. Katanya dia mau ke pasar. Soalnya di pasar itu harganya lebih murah. Emang iya lebih murah. Ya iyalah saya mau beli di pasar. Udah Mbak Yuni, Mbak Eda. Gak enak dilihat sama orang. Mbak Eda, sebaiknya memang Mbak Eda beli telurnya sama Mbak Yuni aja. Lah, Pak Paujan, kok gitu sih?
Kan Mbak Eda udah janji duluan sama Mbak Yuni. Lah, iya toh. Mulane toh kalau punya janji itu harus ditepatin. Lah iki telurnya sekarang harus diambil terus dibayar nih sekarang. Cepetan ambil. Selain itu, kita juga harus mendahulukan silaturahim, Mbak. Jangan sampai demi beli telur dengan harga lebih murah, silaturahmi kita jadi rusak. Iya, Pak. Nah, iya toh. Mulane toh Mbak Eda, kalau punya janji itu harus ditepatin. Kayak saya ki nggak pernah ingkar janji.